Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial, ya, menjadi pembicaraan publik, ya, tidak hanya di level nasional tapi internasional, yaitu berkaitan dengan konflik Palestina dan Israel yang sampai saat ini belum selesai. Dimulai dari tahun 1948 kalau nggak salah, ya, Israel mulai menjajah Palestina, mengusir masyarakatnya, dan sampai sekarang belum ada solusi untuk menuntaskan hal itu. Dan beberapa waktu lalu, ya, ada uh, ini ya di forum PBB, ya, presiden kita Pak Prabowo itu melakukan pidato pertama kali, ya, di PBB sebagai Presiden Republik Indonesia, dan di sana beliau menyampaikan solusi untuk Palestina itu adalah solusi dua negara, yaitu menjadikan uh, Israel dan Palestina itu masing-masing negara yang merdeka, berdiri sendiri, ya. Jadi Israel diakui, Palestina juga diakui. Dengan komitmen Indonesia juga akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Nah, ini cukup menjadi perbincangan publik yang sangat panas, ya, karena ada pro dan kontra dalam hal ini. Nah, insya Allah malam hari ini saya tidak akan sendiri, pastinya akan ditemani seorang aktivis dakwah, ya. Ini juga seorang sahabat saya, ya. Dulu kita pernah satu generasi, ya, di kampus sebagai seorang aktivis yang uh, mendakwahkan Islam, ya, di tengah-tengah mahasiswa yang hedon, ya, yang pragmatis, yang sekuler, dan kita menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat mahasiswa, ya. Dan beliau juga alumni dari salah satu pondok, ya, terkenal di Jawa Timur, yaitu Gontor. Dan dia juga seorang guru pendidik, praktisi pendidikan, dan beliau juga sekarang ini aktif mengurusi forum Multaqo Ulama Aswaja Jawa Timur. Nah, kita akan sapa beliau dulu, ya. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ya, kita bertemu ini dalam forum yang sangat luar biasa. Sudah lama, ya, 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 ya. tidak apa ini, apa, talk show bareng gitu, ya. Mungkin Oke. tahun lalu kalau nggak salah, ya, tahun lalu atau awal tahun ini, bahnya juga kita talk show berkaitan dengan Palestina pas Ya, tentang pasti. awal-awal ini, apa, senjata-senjata kalau nggak salah. Ya, terkait kejahatan senjata. Nah, ini juga Senjata, mendekati kejahatan lagi. gitu. Nah, ini sengaja, ya, jenengan saya undang karena saya lihat memang, ya, jenengan ini aktif, ya, mengikuti, ya, berita tentang Palestina Israel di postingan-postingan, di statusnya, ya, untuk apa itu, bagaimana kondisi Palestina, ya. Juga kadang saya lihat videonya itu, ya, juga ikut nangis kalau videonya itu tentang anak-anak Palestina yang dibom, ya, yang mati kadang, ya, dan sebagainya. Nah, jadi sebagaimana prolog ini, kita mau ngobrol ini sesuatu yang sedang panas, ya, berkaitan tadi, ya, berkaitan Pak Prabowo yang pidato di PBB ini, ya, dengan beliau menawarkan solusi dua negara. Nah, tema kita kali ini kan tentang bahaya solusi dua negara, yang dimana beberapa pihak itu berpendapat bahwa ini berbahaya, ya, bahwa solusi negara ini, dua negara ini berbahaya, ya. Ada mengatakan ini adalah suatu yang khianat, ya, ini satu yang haram, ya. Ini mencederai
perjuangan rakyat Palestina sampai saat ini. Nah, kita akan coba ngobrol ini dengan Ustadz Fajar. Baik, Ustadz Fajar, monitor. Oke. Ya. Nah, berkaitan dengan kontroversial ini ya, yang sedang panas ini ya tentang solusi dua negaranya. Kan ada pro dan kontra. Nah, bagaimana uh, Ustadz Fajar melihat pro dan kontra solusi dua negara ini yang ditawarkan kepada Palestina ini? Nah, mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Kita dari pendapat sudut pandang jenengan berkaitan dengan Oke, solusi. oke. Ya, baik. Jazakumullah, Ustaz Eko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ya, bahwasanya tema hari ini memang ya kita ketahui bahwasanya cukup kontroversial ya, karena memang eh, pembahasan yang kita bahas ini terkait solusi dua negara untuk Palestina maupun Israel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya baik itu Palestina maupun Israel ini semenjak kita kecil ya itu sudah berkonflik ya. Jadi sudah bertahun-tahun ya beberapa dekade ini selalu berkonflik. Ini saya melihat dari sudut pandang umum dulu ya. Jadi eh, kalau ibaratkan apa namanya air itu ya sama minyak ya nggak bisa bersatu gitu, nggak bisa kemudian menjadikan sebuah solusi jika solusinya dua negara. Dan kalau kita runut lagi ya ketika awal mula adanya Israel ya di tanah Palestina ya kita ketahui bahwasanya Israel ini baru ada ketika eh, ada perjanjian apa namanya deklarasi Balfour ya gitu ya. wabarakatuh. Ya. Ya, deklarasi Balfour pada tahun 2000 berapa? 17 ya. 1917 ya. Ya. Jadi pada tahun 1917 waktu itu karena memang waktu itu Perang Dunia Pertama ya sehingga kemudian membuat wilayah yang awalnya dikuasai oleh kaum muslimin ini ya menjadi bagian dari apa namanya karena waktu itu kekhilafahan Turki Ottoman atau Turki Utsmani itu kalah sehingga menjadikan wilayah ini menjadi wilayah mandat bagian daripada mandatnya Inggris ya. Ya, jadi wilayah yang awalnya ini adalah tanah Palestina yang mana bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani ini dikuasai oleh Inggris. Jadi ketika sudah dikuasai oleh Inggris inilah kemudian menjadi apa namanya titik ya titik awal bagaimana tanah Palestina ini sudah mulai eh, apa namanya muncul ketidaknyamanan ya. Awal mulanya memang banyak sekali dari Yahudi ya, di seluruh dunia waktu itu Awalnya imigrasi ya ya. bermigrasi ya berbondong-bondong ke wilayah mana Palestina ini ya. yang yang memang awal mulanya beberapa kejadian sebelumnya kan mereka ingin ya mengambil tanah ini dari kekhilafahan Turki Ottoman ya. Tapi ditolak oleh Khalifah waktu itu yaitu Khalifah Abdul Majid ya. Khalifah Abdul Majid yang kedua. Uh, uh, anu apa? Maaf saya potong. Apakah imigrasi ke Palestina itu memang sudah diniatkan, direncanakan, atau ya wes ada tanah di sana, wes pokok imigrasi dulu, ya baru muncul ada ide untuk menguasai Palestina atau gimana itu? Ya tentunya dari awal sudah ada niatan ya karena memang dua kali waktu itu mereka dari Zionis internasional waktu itu ya kalangan Yahudi yang dimotori oleh Rothschild ya
salah satu tokoh Yahudi terkaya yang terkaya di Inggris waktu itu yang salah ya mengajukan kepada eh, Khalifah Abdul Majid ya Turki Utsmani waktu itu untuk membeli tanah di wilayah Palestina. Akan tetapi ditolak oleh Khalifah bahwasanya itu adalah tanah kaum muslimin dan diperoleh dengan darah dan eh, tidak akan diberikan dengan eh, harga uang ya. Itu sebelum 1900-an atau sesudah 900-an? Itu Sebelum, tahun sebelum 1900-an ya. berarti kan khilafah itu 1800 masih berapa ya? ada ya berarti ya. 90 berapa itu? Berarti Ya masih posisi ada kekhilafan Palestina waktu itu itu di ya. bawah kehilafahan berarti ya. Iya, jadi awal mulanya memang wilayah tersebut adalah dikuasai oleh rakyat Palestina ya. Waktu itu bagian dari kekhilafan Turki Utsmani. Di situ hidup damai ya dengan berbagai macam agama. Di situ ada Islam, ada Nasrani dan juga Yahudi. Dan pada 1917 itulah awal mula ketika apa namanya eh, deklarasi Balfour ya, sehingga kemudian memberikan apa namanya keleluasaan bagi Yahudi di dunia untuk kemudian bermigrasi ke wilayah Palestina. Dan berjalannya waktu ya mereka bermigrasi lambat laun eh, ternyata pada tahun 1948 mereka memproklamirkan eh, sebuah negara ya berdirinya sebuah negara yaitu negara Zionis Israel ini. Dan karena mereka memproklamirkan sebuah negara ya maka yang namanya penduduk waktu itu ya kaum muslimin yang asli Arab ya ya tentu tidak setuju ya. Sehingga kemudian itulah awal mula konfliknya di sana. Dan kita tahu bahwasanya ketika ada pembagian wilayah antara Palestina dan Israel ya itu ada ketidakadilan di sana. Bagaimana kemudian internasional itu mengakui ya ataupun PBB ya sebagai wadah lembaga internasional itu mengakui hanya Israel, ya, sedangkan Palestina masih sampai sekarang pun masih belum diakui. Padahal yang terbaru ini ya kemarin ketika ada voting ya di seluruh seluruh negara anggota PBB itu kurang lebih ada 157 negara itu sudah mengakui ya negara Israel apa negara Palestina ini. Akan tetapi tetap saja ketika masuk vetonya Amerika tidak bisa berdiri negara Palestina ini. Ya. Baik, jadi solusi dua negara ini sepertinya adalah hal yang sangat kontroversial, apalagi terkait tanahnya, ya. Tanah yang ditempati oleh negara Israel ini adalah bagian dari tanahnya Palestina. Dan tentu dengan ketika ada solusi dua negara, ini menjadi solusi yang kontroversial, ya. Tidak masuk akal, gampangnya. Kenapa? Karena seperti melegitimasi penjajahan, ya. Gitu. Oke, demikian. Ya, oke. Nah, jadi ini ya, uh, ini adalah solusi yang tidak masuk akal karena apa? Karena awalnya ini adalah milik Palestina, lalu tiba-tiba Israel datang mengambil tanah tersebut ya. Jadi Israel kalau misalnya solusi dua negara ini berarti ya mengiyakan, melegalisasi bahwa Israel bisa memiliki tanah tersebut, gitu ya. Nah, Ya, betul. uh, ini kan kemarin kenapa kok tema ini kita ambil kan berkaitan dengan pidato Pak Prabowo itu ya, ya di PBB ya kemarin kan menyampaikan itu terkaitan solusi dua negara. Salah satu yang disampaikan adalah bagaimana Indonesia siap ya eh, mendukung perdamaian antara Palestina dan Israel dengan catatan ya Israel mau mengakui ya Palestina sebagai sebuah negara dan Indonesia akan siap mengakui Israel sebagai negara yang resmi. Maka dia
Pak Prabowo menyampaikan bahwa solusi yang paling pas untuk konflik ini adalah solusi dua negara. Gitu ya. Nah, eh, bagaimana Mas Fajar melihat pidato Pak Prabowo ini? Bukannya di dalam undang-undang kita itu kan tidak ini kan tidak setuju dengan penjajahan ya, dan bahkan dalam undang-undang kita juga ada tidak boleh ada kerjasama dengan Israel sama sekali, kan begitu. Nah, bagaimana melihat ini? Apakah apa yang disampaikan Pak Prabowo ini sejalan dengan prinsip-prinsip uh, Indonesia dalam pembukaan UUD 45 maupun dalam prinsip-prinsip Islam? Nah, bagaimana melihatnya ini, Mas Fajar? Oke. Sebenarnya untuk menyikapi bagaimana tentang apa yang sudah disampaikan atau pernyataan Presiden kita Prabowo ya di sidang umum PBB ya terkait beliau mendukung solusi dua negara ya, maka sebenarnya ada tiga koreksi penting ya untuk pidato Pak Presiden Prabowo ya di markas PBB waktu lalu ya. Yang pertama adalah keberadaan negara Israel ya di tanah Palestina ini adalah ilegal. Kenapa? Karena Israel ini pada faktanya adalah negara entitas penjajah ya. Jika mengakui eksistensi negara Israel ya, maka ini sama dengan mengakui adanya penjajahan. Nah, ini terkait eh, ada hubungannya dengan apa namanya prinsip dalam pembukaan UUD 45 yang mana negara Israel itu ya adalah negara yang mana negara penjajah gitu ya. Ketika kita mengakui Israel, maka kita sama saja mengakui adanya penjajahan. Ya. Adapun Palestina diberi kemerdekaan, ya, maka negara Israel itu berdiri di atas negara hasil rampukan mereka. Ya. Negara Palestina telah menjadi bagian dari negeri Muslim sejak era kekhilafahan Umar bin Khattab. Kalau kita tahu ya, bahwasanya ketika Umar bin Khattab membuka eh, daerah Palestina dulu di dekat Masjidil Aqsa, Khalifah Umar radhiyallahu an telah menjadikan Palestina sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Islam, ya. Dan kaum Muslim sejak tahun 637 Masehi. Dengan demikian, ya, bahwasanya Palestina bukanlah tanah kosong yang tidak bertuan, ya. Jelas bahwasanya kedatangan entitas Yahudi ke Palestina ini adalah sebagai penjajah. Jadi menurut Ustadz Fajar, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sendiri dengan eh, apa ya, mengkhianati, bisa dibilang mengkhianati amanat UUD 45. Ini kan apakah ini keluar dari memang hati nuraninya ataukah karena ada tekanan, ya? Bahkan kan kalau saya baca beritanya itu kan dipuji itu oleh Trump, dan Netanyahu sendiri itu memuji itu gitu, apa pidatonya ini ya. Eh, apa sebenarnya mungkin bisa gak di dicari ya di balik tembok apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Prabowo ini? Apakah itu memang letter luck itu atau seperti apa? Karena ini Oke, mengkhianati undang-undang ini. Menggunakan baik ya. Eh, Kalau menurut saya pribadi ya terkait apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo di forum internasional tersebut adalah eh, karena mungkin ya pemahaman yang difahami oleh kebanyakan eh, pejabat kita, ya, mereka memandang bahwasanya solusi dua negara ini adalah solusi yang final begitu ya untuk mendamaikan dua negara tersebut. Karena bahwa yang dipahami mereka adalah seperti halnya negara-negara yang ada saat sekarang ini. Ya. Bagaimana kemudian Indonesia dengan Malaysia, ya, dua negara yang berbeda tetapi bisa berdampingan, ya, atau Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Papua Nugini.
atau dengan Timor Leste, ya. Memandangnya seperti itu. Bagaimana kemudian dengan dua negara itu, ya, tidak saling cawe-cawe ke negara yang satunya. Yang difahami kan seperti itu. Fakta yang ada di lapangan memang Israel ini, ya, kalau anak itu ya anak jahil, ya. Kita lihat sendiri bahwasanya akhir-akhir ini ketika mereka dalam perang Gaza ini, tidak hanya Gaza ternyata yang kemudian menjadi eh, sasaran bom mereka, bahkan negara-negara tetangga seperti Lebanon, ya, kemudian Suriah, kemudian yang terakhir kemana ada Qatar, ya, kemudian Iran juga, ya, Ya, dan sempat beberapa konflik negara dengan yang Iran lain. gitu ya. Ah, ah. Mereka memandangnya kan seperti itu, Ustaz. Jadi ketika ada dua negara, ya, terus gak usah cawe-cawe, ya, saling damai, duduk bersama gitu kan. Pandangan mereka seperti itu. Nah, tetapi kalau kita menarik, ya, akar permasalahan ini dan akar apa namanya secara historis, ya, maka adanya solusi dua negara ini adalah sebuah kontroversial yang luar biasa. Kenapa? Karena memang tanah yang asli ya di situ adalah memang tanah Palestina, bukan tanahnya Israel. Israel ini ujug-ujug datang, ya, otomatis kita menganggapnya ya sebagai penjajah yang merebut, ya, atau merampok, ya, tanah, ya, dan mengusir warganya ke tempat yang lebih sempit, ya, seperti saat sekarang ini. Begitu. Hmm. Dan Jadi jadi maaf, gini ya, ya. saya tambahkan sebentar. Ya, Dan tentu ini bertentangan dengan UUD, pembukaan UUD 45 di negara kita Indonesia. Ya, ya, begitu. ya. Ini apa? Ini kan ada ini ya, opini yang juga berkembang bahwa ada yang bilang solusi dua negara ini adalah solusi yang nggak logis. Ini seperti kayak pengkhianatan ya, pengkhianatan kepada pejuang Palestina gitu ya. Jadi dia bilang gini loh, Israel sudah apa itu melakukan serangan ya habis-habisan ya. Bahkan kalau saya lihat data terbaru itu kan sudah 78% atau berapa itu ya. Israel sudah mencaplok wilayah Palestina. Jadi rakyat Palestina saja itu hanya mendapatkan sekitar 20-an persen ya yang ditinggali gitu. Dan itu pun masih berjuang dan masih ada serangan-serangan yang sampai sekarang itu belum berhenti. Nah, ini dianggap bahwa kalau kita menawarkan solusi dua negara, berarti kita itu mengkhianati perjuangan para pejuang yang ada di Palestina sampai sekarang. Itu mengkhianati kematian-kematian para masyarakat Palestina, anak-anak, eh, eh, perempuan, ya orang tua yang dibunuh itu dianggap ya sesuatu yang gak ada harganya gitu. Kita berkhianat dengan perjuangan-perjuangan yang itu. Nah, bagaimana Mas Fajar menyikapi ya opini tentang bahwa kalau solusi dua negara itu mengkhianati perjuangan rakyat Palestina sampai sekarang. Nah, bagaimana Mas Fajar melihat itu? Ya, untuk apa namanya, tentu ya kita ketahui bahwasanya ketika ada perjuangan, ya, untuk mencapai kemudian istilahnya mengusir penjajah lah gampangannya, ya. Ini kan penjajah kan Israel, ya. Nah, bagaimana para pejuang itu berusaha mengusir penjajah dan ujuk-ujuknya karena memang dari segi kemampuan, ya, kita tahu bahwasanya Israel ini licik, ya. Bagaimana melemahkan musuhnya ini. Ya, kalau kita lihat di Suriah itu mereka melemahkan alutsistanya. Ya. Sama seperti halnya di Palestina, ya. Bagaimana kemudian eksistensi Palestina ini seakan-akan eh, dibuat lemah gitu kan, tanpa adanya militer yang mumpuni untuk membela mereka. Sehingga inilah yang kemudian menjadi eh, apa namanya bulan-bulanan, ya, bagi penduduk Palestina, ya. Dan para pejuang yang memperjuangkan bagaimana kemudian bisa mengusir penjajah dengan selalu mengirim roket kepada mereka, ya, supaya nggak kerasan lah gampangannya, ya. Ya. Nah, itu eh, tentu
sangat mengkhianati ya. Kenapa? Karena memang kemarin beberapa informasi yang pernah saya terima di beberapa akun YouTube yang mereka aktivis Indonesia yang ada di mana di Gaza maupun di Palestina itu menyatakan bahwasanya ini adalah tanah Palestina. Mereka nggak punya hak atas wilayah ini. Ada kata kalau perjuangan rakyat Palestina ini ya tentu bisa mengusir penjajah 100% ya. Tanah wilayah ini harus dimiliki oleh rakyat Palestina. Begitu, Ustaz. Jadi kan sebenarnya dari Israel sendiri, ya Netanyahu sebenarnya sendiri juga pada saat berbagai negara itu menyampaikan solusi dua negara kan tidak setuju. Israel sendiri, Netanyahu kan menyampaikan nggak ridho gitu. Dia ya wis ingin mencaplok benar-benar Palestina. Padahal posisinya ya dia benar-benar ilegal kan, secara bukti historis tadi ilegal gitu ya. Dia tidak punya hak di tanah Palestina. Meskipun tadi ada di awal kan Palestina kan hidup berdampingan antara Islam, Nasrani, Yahudi juga ada di sana gitu kan. Ya, betul. Nah, eh, nah ini kan kontra kok apa? Kontra ini ya, apa? Iron apa? Kalau istilahnya apa itu? Jadi diberikan solusi dua negara, tapi Israelnya sendiri nggak mau solusi dua negara. Ya, betul. Nah, ini gimana ini? Ini Oke. maunya seperti apa ini? Maunya maunya Israel ataupun penyokongnya Amerika di belakangnya maunya apa dengan Palestina ini? Baik ya. Kalau dari Israelnya sendiri memang mereka tidak apa namanya ingin mengakui adanya Palestina itu merdeka. Tidak ingin adanya negara Palestina. Kenapa? Kalau sampai Palestina itu merdeka, ya sama saja bumerang buat mereka. Kenapa? Karena wilayah yang mereka tempati adalah wilayah Palestina. Tentu mereka tidak ingin ya ketika mereka menjajah ya, maka negara jajahannya merdeka. Apalagi kalau solusi dua negara ini terjadi, maka banyak sekali negara-negara yang ketika menyampaikan solusi dua negara ini harus disesuaikan dengan pembagian apa wilayah sesuai mandat PBB waktu itu tahun 1960-an ya tentang wilayah Israel dan Palestina. Ya. Kan itu kan wilayahnya tidak sesempit sekarang untuk Palestina itu masih luas. Jadi tentu Israel nggak setuju adanya solusi dua negara. Pastinya itu. Satu Oh ya, sisi, solusi dua negara ini kan kalau saya coba baca itu kan sebenarnya sudah di apa diopinikan sejak dulu. Dari apa ini? Komisi PIL. Ya, Komisi PIL. Komisi PIL di Inggris itu katanya mana ya? Tadi saya baca. Nah, ternyata solusi dua negara itu adalah rancangan Komisi PIL yang dibentuk oleh Inggris pada tahun 1936. Nah, jadi ternyata dari dulu itu sudah ada upaya untuk menjadikan Israel dan Palestina ini menjadi dua negara yang berbeda. Nah, ini sebenarnya ada implikasi apa ini? Kalau kita melihat ternyata solusi itu dan dibuka kembali solusinya apa diopinikan kembali sekarang ini ada implikasi apa sebenarnya. Selain tadi ada penolakan dari Israelnya itu sendiri. sebenarnya pembagian wilayah untuk Palestina dan Israel tahun berapa itu? 1960, 1936 kalau dicanangkan oleh Inggris melalui Komisi PBB, PIL. Zat. Oh, PBB ya. Oke. 1963 ya, 1965 apa 63 itu. Ya itu eh, bahwasanya dengan adanya pembagian wilayah ini, saya melihat pembagian wilayah ini sebenarnya nggak serius. Zat. Kalaupun serius, tentu Palestina sudah mencapai kemerdekaannya, meski wilayahnya banyak yang ditempati oleh Israel gitu. Nah, kenapa kok sampai sekarang bahkan ya dari dulu sampai sekarang ya bahkan sampai sekarang itu kok nggak merdeka merdeka ya karena memang Israel itu selalu berkembang. Jadi
mereka ini adalah apa namanya migrasi ya. Orang yang bermigrasi otomatis kan selalu ada apa namanya penambahan penduduk dan otomatis dengan bertambahnya penduduk butuh wilayah eh, sehingga kemudian mereka berkongkal-kongkal kalau saya melihat itu ada kongkal-kongkal antara Inggris, ya, PBB, Amerika, ya, dan juga Israel terkait kemerdekaan Palestina. Ya. Nah, meski ini bukan solusi tuntas ya, nanti solusi hakiki nanti akan disampaikan di akhir mungkin nanti ya. Ya. Ini saya pernah dengar ini apa analisis menarik gitu ya berkaitan dengan uh, tanah Palestina itu. Ya. Ada seorang analis saya lupa ya siapa gitu. Tapi saya pernah dengar dan barusan memori saya itu teringat ya itu. Jadi mengatakan bahwa kenapa kok konflik Palestina dan Israel ini nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kenapa kok Amerika dan Israel itu ngotot untuk mencaplok semua semua wilayah di Palestina. Itu ada analisis mengatakan eh, bahwa kalau kita bisa menguasai Palestina, ya, maka itu bisa menjadi barometer kekuatan kaum muslimin. Ya. Jadi tercaploknya di wilayah Palestina dalam kekuasaan Israel itu bisa menjadi barometer mereka, standar mereka bahwa kita berhasil mematikan kaum muslimin. Kita berhasil mematikan perjuangan muslimin. Karena memang perebutan Palestina, tanah Palestina kan sudah dari dulu kan, sejak zamannya Rasulullah sudah menjadi perebutan ya dengan nanti kita kalau misalnya ada perang salib gitu. Dan itu selalu menjadi barometer gitu. Sebagaimana sudah sekuat apa persatuan kaum muslimin. Jadi analisis itu mengatakan bahwa Palestina ini itu adalah barometer persatuan kaum muslimin. Bagaimana kondisi Palestina itu menunjukkan bagaimana kondisi persatuan kaum muslimin. Nah, bagaimana melihat analis seperti ini, Pak Fajar? Iya, untuk Palestina memang Palestina itu kan bagian dari negeri Syam ya. Dan tentu kita tahu di dalam peta bahwasanya negeri Syam adalah negeri yang berada di tengah-tengah ya antara beberapa benua sekaligus beberapa wilayah ya antara utara ke selatan ya, timur dan barat ya itu menjadi apa namanya sentral ya sentral. Bagaimana kemudian kalau kita ketahui bahwa di zaman Rasulullah ya banyak saudagar-saudagar yang dari kabilah-kabilah Quraisy itu yang mereka juga berdagang arah Syam ya. Bahkan Rasulullah sendiri juga menemani paman beliau ke Syam ya untuk berdagang. Ya, dengan situ kita ketahui bahwasanya Syam ini adalah sentral ya dari sebuah wilayah yang mana ini adalah memiliki daya tarik yang luar biasa untuk kemudian menjadi acuan eh, apa namanya internasional lah gampangannya mendunia gitu. Oleh karenanya ketika wilayah ini dikuasai kaum muslimin waktu itu ya dengan adanya kekhilafan yang berera-era tadi ya ada era baik itu zamannya Khalifah Rasyidin Sayyidina Umar ya sampai runtuhnya Turki Ottoman ya maka ini adalah sebuah kemuliaan yang tersendiri untuk kaum muslimin ya. Ya. Akan tetapi ketika khilafah itu tiada ya dan juga sekarang menjadi rebutan ya, maka inilah yang kemudian menjadi acuan ya. Bagian daripada yang disampaikan oleh Ustaz Eko tadi adalah barometer bahwasanya persatuan umat Islam akan terlihat dari tanah Palestina ini. Ya, karena memang ini adalah penghubung ya antara kalau kita lihat di peta negara itu ya antara Suriah dengan Mesir ya. Suriah ke Mesir harus lewat Syam ataupun dari wilayah mana eh, tanah Arab untuk mau keluar juga melewati wilayah Syam itu. Jadi itu yang menjadi eh, yang untuk sampaikan tadi sebagai barometer bahwasanya umat Islam akan jaya tidaknya itu dari Palestina. Insya Allah demikian Allah alam. Hmm. Uh, tapi kalau kalau ini ya sebelum nanti kita coba ini, kalau melihat
kondisi sampai hari ini, ya, mungkin nggak ada kemungkinan nggak apa itu Palestina ini tercaplok 100% oleh Israel dan Amerika. Baik, sebenarnya untuk terkait tercaplok atau tidaknya, ya sebenarnya eh, para pejuang Palestina sendiri berkali-kali menyampaikan bahwasanya mereka adalah orang-orang merdeka. Ya, ya, mereka bukan seperti negara-negara yang kaum muslimin yang lainnya secara kasat mata merdeka, tetapi esensinya mereka terjajah. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang Palestina sendiri yang saat sekarang ini masih berjuang ya. Bagaimana eh, secara faktual memang eh, apa namanya negara-negara kaum muslimin yang lainnya ini nggak terjajah, tetapi esensinya memang terjajah begitu. Yang merdeka hanya Palestina. Tetapi ya, tetapi untuk yang kemudian eh, yang tadi apa tadi dengan tadi? Nah, maksudnya itu eh, ke depannya ini kan wilayahnya kan Oh ya, tinggal tinggal kedepannya. tinggal 20%-an kan. Hmm. Tinggal 20%-an sudah saya sudah sekitar 78%-an kalau nggak salah saya tadi lihat data itu. Nah, ada kemungkinan nggak ini bertambah atau mungkin ada kemungkinan nggak ini tercaplok 100% gitu oleh ke depannya itu. Ataukah mungkin masih ada peluang untuk melawan balik untuk mengambil wilayah-wilayah yang sudah diambil oleh Israel. Ya, baik. Ya, untuk tercaploknya 100% wilayah Palestina tentu untuk prediksi saat ini ketika kita lihat update situasi terkini aja nggih. Karena kalau terlalu panjang kurang bisa memprediksi ya. Tapi kalau endingnya kita insya Allah sudah dapat busra dari Rasulullah ya. Bahwasanya untuk tercapainya 100%-nya ini kemungkinan sulit ya. Menurut saya sulit. Kenapa kok sulit? Ya. Kita bayangkan saja selama 2 tahun ini bagaimana Gaza itu dibombardir, ya. Bagaimana kemudian rakyat sipil itu menjadi korban, bagaimana kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina ini sungguh luar biasa, sampai jangankan umat Islam, ya, yang non Muslim pun tergerak kemudian untuk membela Gaza, begitu, ya, yang menjadi wilayah yang sekarang ini sangat terdampak oleh kebiadaban Israel. Ya. Tentu di endingnya di hari Rabu kemarin ya, ini ini sudah ditandatangani bersama ya, akan adanya gencatan senjata yang akan dimulai hari Senin nanti. Ya. Dalam poin-poin gencatan senjata itu ya, secara wilayah Gaza ini tidak jadi dicaplok oleh Israel. Semuanya tetap kembali kepada rakyat Gaza. Dalam poin-poinnya itu intinya seperti itu. Meski Tapi ada beberapa hal yang merugikan. tapi gini Rek, saya itu kalau kalau mendengar kata gencatan senjata itu wes kayak skeptis gitu. Kan Betul, beberapa betul. kali itu kan ya gencatan senjata yang terakhir kan di Januari ya seakan-akan kita benar apa tuh bereuforia bahwa ini sesuatu yang baik gitu ya ke depannya. Tapi kan faktanya tidak gitu. Nah, dan karena Israel ini kok seringkali itu apa namanya menyalahi janjinya, menyalahi sumpahnya itu berkaitan dengan gencatan senjata ini. Nah tadi berkaitan dengan gencatan senjata tadi itu juga apakah ini ada hanyalah indikasi untuk menenangkan sementara atau seperti apa? Apa ada seperti itu juga? Oh, ritmenya hampir sama seperti itu selama ini. Kalau saya melihat ya mungkin kegeraman internasional lah yang kemudian membuat ya akhirnya Amerika bertindak untuk seperti itu ya. Berusaha mendamaikan antara Israel dengan eh, apa namanya kelompok pejuang Palestina yang ada. Dan terkait gencatan senjata paling tidak kita apa eh, kita apa namanya saya secara pribadi berpendapat ya supaya rakyat Palestina ini istirahat, rehat sejenak. Hmm. Bagaimana kalau kita bayangkan setiap hari ada suara bom ya,
setiap hari ada korban ya. Ya, setiap hari ada yang meninggal sekitar puluhan orang bahkan ratusan itu sedih ya. Sedih ya. Ya, ini secara fakta di lapangan dulu ya saya melihatnya. Memang secara eh, janji Israel memang nggak bisa dipegang ya. Israel ini nggak bisa dipegang. Bagaimana gencatan senjata yang kemarin diingkari ya. Ya, ataupun gencatan senjata yang sebelumnya yang bersifat sementara itu memang kan sementara. Gencatan senjata yang pertama dulu ketika masih awal-awal itu 2023 akhir itu. Kan gencatan senjata yang bersifat sementara cuma beberapa hari. Nah, sedangkan gencatan senjata yang kemarin, yang sebelum ini ya, itu kan memang dikhianati oleh Israel. Ya, kenapa? Karena Israel itu memang pejuang Palestina waktu itu saya melihat memang memberikan daya apa ya istilah kata menginyi-inyi lah kalau bahasa Jawanya itu ngenyek ya ngenyek kepada Israel bahwasanya masih kalian bombardir loh meskipun kalian bombardir kalian masih eksis ya gitu kan para pejuang itu kan saya katakan gitu ketika pembebasan para sandera waktu itu ya bagaimana euforia yang ditampilkan itu ya ketika ada pembebasan sandera Israel itu eh, diarak orang banyak ya dilihat orang banyak dan lain sebagainya dipublikasi ya di apa namanya di kayak kayak forum yang apa namanya dipertontonkan lah gampangannya untuk dunia internasional. Nah, inilah yang seakan-akan mencoreng muka Israel gitu kan. Nah, sehingga kemudian Israel nggak setuju dengan cara tersebut, akhirnya mereka ya mengkhianati ya, perjanjian damai yang kemarin. Nah, adapun perjanjian damai yang sekarang ini kan ya kita nggak bisa optimis ya. Ya, meskipun kita nggak optimis dari perjanjian perjanjian senjata, paling tidak ya rakyat Palestina ini istirahat sejenak, Ustaz. Istirahat sejenak ya. Meski ini bukan solusi ya yang bersifat purna ya, memang solusi sementara memang ya, sangat sementara. Negaranya aja belum merdeka ya, belum diakui, ya, apalagi ya, bisa apa namanya nyaman gitu kan, tetap dalam was-was. Tapi kaum muslimin yang ada di Palestina luar biasa ya, mereka sangat saya mengapresiasi sekali bagaimana 2 tahun mereka dibombardir. Mereka nggak putus asa ya. Mereka nggak protes kepada para pejuang ya, meskipun ada informasi yang memang dibuat berita miring ya terkait mereka itu nggak setuju dengan para pejuang. Ya. Dari sinilah ya kita melihat bahwasanya insya Allah untuk kedepannya eh, wilayah Palestina ini insya Allah eksis ya, insya Allah selalu eksis tidak sampai terjajah 100%. Apalagi mereka sudah apa berpengalaman di sebelumnya yaitu kejadian Nakba ya. Nakba itu adalah pengusiran besar-besaran ya rakyat Palestina ya tahun 19 berapa itu? 60-an ini kan. Ya. Ya. Pengusiran besar-besaran. Eh, tap- 1948 ya. 1948 atau berapa itu? Nah, itu. Nggih. tapi gini, Dad. Ya, kalau menurut saya, kalau kita melihat di eh, fakta sejarahnya, historis itu Palestina itu atau Yerusalem itu kan berkali-kali dikuasai oleh tentara salib, jadi oleh Eropa ya, dan itu 100% gitu. Eh, jadi pernah terjadi gitu, 100% dikuasai ya sampai kan nanti di apa dibebaskan oleh Salahuddin Al Ayyubi itu kan 100% itu kan di Jablo itu kan. Nah, eh, kalau melihat Palestina sekarang, gitu, apakah kemungkinan itu juga mungkin terjadi gitu? Karena kan karena tidak ada kalau saya lihat dari tahun ke tahun itu semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit wilayahnya. Apalagi dengan backingannya yang kuat gitu ya, backingan Amerika yang uh, entah ini apa coba nanti kita coba bahas kenapa kok apa motivasi Amerika kok mati-matian membela Israel gitu ya dan bagaimana pemimpin-pemimpin Arab ini kan juga tindak lanjutnya hanya sekedar mengecam gitu ya di balik mengecam itu mereka juga masih ada kerjasama dengan para Yahudi
Eh, jadi saya melihat apakah kemungkinan itu ada gitu. Dan misalnya ya, ini pikiran saya liar gitu. Kalau misalnya Israel berhasil mencaplok Palestina 100% gitu ya, ya, apa yang akan terjadi setelahnya ke depannya kalau 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 kondisi itu terjadi gitu ya. Kalau dulu kan enak, kalau dulu kan dikuasai 100% oleh tentara salib gitu ya. Eh, itu kan ada upaya dari kehilafahan untuk merebut kembali ya wilayah yang Palestina itu ya. Ada upaya itu. Nah, misalnya ini terjadi di era sekarang, kira-kira apa yang terjadi kalau menurut Ustaz Fajar? Wah, ini main kira-kira ini. Jadi untuk misal terjadi penguasaan Israel terhadap Palestina ini bisa 100%, maka dunia tidak akan diam. Jadi ada beberapa eh, aktivis ya, aktivis tentunya aktivis kemanusiaan yang mana mereka akan selalu eh, menyampaikan suara mereka ya terkait eh, penguasaan wilayah tersebut ya. Karena memang eh, secara global ya sudah menjadi apa ya sudah menjadi bagian dari pengetahuan bersama ya, adanya aturan-aturan bernegara ya aturan-aturan internasional ya terkait penguasaan wilayah ya. Dan juga adapun bagaimana waktu itu negara Israel itu semakin besar ya karena memang penggerogotan itu selalu terjadi dan ini masih berlangsung di tepi barat. Kecuali di Gaza ini sementara sudah final itu ya sementara untuk final sementara ya banyak bahwasanya wilayah Gaza nggak bisa digerogoti lagi oleh eh, Israel ya karena memang di Gaza secara penduduk pribumi mereka banyak yang memberikan perlawanan ya perlawanan yang terorganisir ya sehingga membuat penjajah kewalahan ketika ingin menguasai wilayah tersebut. Nah, beda dengan di wilayah Palestina yang di tepi barat ya ini di situ belum terorganisir dengan baik ya, dengan masif ya, sehingga kemudian masih belum bisa mengusir penjajah. Nah, kalau kita lihat banyak eh, apa namanya video-video yang beredar, bagaimana ada eh, penduduk pribumi Palestina yang digusur rumahnya, dihancurkan rumahnya, kemudian ketika mereka memberikan pembelaan terhadap wilayah apa tanah mereka itu kemudian dipukuli dan sampai ada yang dibunuh ya maka itu adalah wilayah-wilayah yang berada di tepi barat dan itu masih berlangsung hingga saat ini dan selalu ada penggerok apa namanya ya penggerogotan lah wilayah Palestina di tepi barat. Nah, jadi eh, kalau kita melihat memang di tepi barat ini ya ada penguasanya ya, penguasa dari Palestina itu sendiri yang kita sebut apa namanya dari Fatah ya. Bagaimana presidennya pun ya sebenarnya presiden bonekanya Israel. Ada informasi yang pernah saya dengar bahwasanya yang menggajinya itu pun yang menggaji itu dari Israel itu. Bahkan kepolisiannya pun ya bekerja sama dengan Israel untuk menangkapi para aktivis ya. Aktivis yang kemudian para pejuang yang ingin memperjuangkan eh, berjuang di tepi barat gitu. Eh, Kalau Fatah sendiri itu pro solusi dua negara atau tidak? negara Qatar, Fatah, Fatah tadi loh. Fatah. Ya, sebenarnya untuk Fatah ini sebenarnya solusinya tetap satu negara Ustaz. Sama seperti halnya Hamas ya. Ya, maka kelompok perlawanan H dan Fatah ini sebenarnya sama ya, ingin ingin totalitas negara Palestina begitu. Meski bedanya kelompok perlawanan H ini dengan angkat senjata dan sedangkan Fatah ini dengan apa namanya eh, bilateral ya dengan hubungan apa namanya ya secara bilateral gitu kan maksudnya begitu inginnya seperti itu. Akan tetapi lambat laun berjalannya waktu ya Israel kan nggak mau kalah ya selalu ingin menang ya sakar PDW kalau kita menyampaikan di sini ya
itu apalagi dibantu oleh kekuatan besar di belakangnya yaitu eh, Amerika Serikat selaku salah satu pemilik hak veto ya di Dewan Keamanan PBB. Itu Zat. Menarik ini. Tadi sempat saya singgung. Kenapa kok Amerika itu mati-matian bela Israel? Apa motif dibaliknya dan apa keuntungan yang akan didapat Amerika yang membela Israel tersebut Baik, kira-kira? eh, ya Ustaz. Kalau menurut saya terkait kenapa kok Amerika Serikat itu sangat membela Israel mati-matian ya, karena memang Israel itu adalah apa namanya bagian dari gampangannya itu adalah eh, markas militer lah gampangannya, markas militernya apa Amerika di situ ya untuk bisa meng- mengontrol wilayah Timur Tengah. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya wilayah Timur Tengah di satu sisi karena dasarnya adalah di situ adalah kebanyakan kaum muslimin, yang kedua di situ juga banyak wilayah-wilayah yang sangat sangat apa ya hasil minyak, hasil kandungan buminya, minyak bumi ini luar biasa sehingga Amerika Serikat ingin punya kontrol di sana. Sehingga dengan eh, bantuan Israel lah kemudian bisa ya Amerika Serikat ini mengontrol, apalagi salah satu bagian yang memotori ya terwujudnya negara apa namanya negara Israel ini adalah karena Amerika Serikat melalui sebelumnya adalah Inggris dan dilanjutkan oleh PBB, dan PBB juga sekarang dihandle oleh atau dikuasai oleh Amerika Serikat begitu. Baik, itu berarti memang sangat ini ya, pertarungan Israel dan Palestina ini kan tidak hanya pertarungan dua negara ini saja, tapi pertarungan internasional ini ya. Jadi sampai negara superpower ikut campur dalam hal ini. Nah, eh, nah dari persoalan-persoalan tadi ya, kontroversial solusi dua negara yang ditawarkan oleh Barat kepada Palestina, dan bahkan presiden kita juga menyampaikan solusi itu ya, setuju dengan solusi itu, dan faktanya sampai sekarang kan tidak terjadi ya. Dan berbagai sebenarnya tadi juga kaum muslimin kan tidak tinggal diam, berbagai eh, negara bahkan yang bukan kaum muslim ya, non muslim, atas nama kemanusiaan kan juga tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Mereka melakukan upaya-upaya seperti memberikan bantuan kesehatan, makanan ya, dan membangunkan rumah dan semacamnya, air, itu kan dilakukan di berbagai dunia, dan uh, ya, untuk Palestina. Tapi kan kita melihat solusi ini sepertinya kayak tidak ada ujungnya gitu ya. Terjadi lagi ya, bantu lagi, terjadi lagi, bantu lagi, terjadi lagi. Kayak tidak ada penyelesaian yang konkret untuk menyelesaikan polemik ini. Nah, dan kita tahu ternyata uh, beberapa ini ya, organisasi juga menyampaikan solusi selain itu gitu ya, selain memang baguslah kita solusi untuk makanan apa gitu ya. Nah, salah satunya ini, salah satu partai kelompok Islam internasional ya, ini selain Hamas tadi yang dengan senjata itu ya, tadi uh, kita tahu ada kelompok namanya Hizbut Tahrir ya, itu dan salah satunya juga besar di Palestina gitu ya. Nah, Hizbut Tahrir ini ya senantiasa menyampaikan solusi Islam ya untuk penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Nah, dengan mendirikan menawarkan daulah Islam dalam bentuk khilafah agar konflik ini selesai ya, sebagaimana dulu ya pada saat Israel itu dicaplok 100% ya, ada khilafah yang melindungi, ada khilafah yang berjuang untuk merebut kembali dengan senjata gitu ya, dengan peran negara itu. Nah, bagaimana Ustaz Fajar melihat tawaran solusi dari kelompok Hizbut Tahrir ini untuk solusi uh,
Palestina ini? Baik ya. Untuk solusi yang sudah disampaikan sebelum kita ke solusi yang disampaikan oleh eh, kelompok dari teman-teman di Hizbut Tahrir ya, bahwasanya solusi-solusi yang ada, bagaimana kemudian memberikan bantuan makanan ya, bantuan pakaian dan lain sebagainya, itu adalah memang eh, bisa dibilang solusi, tetapi solusi yang bukan final ya, bukan bukan solusi yang tuntas ya, solusi yang sementara. Karena memang kalau kita melihat fakta di lapangan ya, banyak sekali dari rakyat Palestina ini yang membutuhkan bantuan ya. Karena memang apalagi setelah perang 2 tahun ini ya, sampai pekerjaan dan rumah pun mereka harus kehilangan gitu. Bahkan nyawa sekeluarga juga kehilangan. Akan tetapi solusi yang diberikan oleh dunia ya terkait pakaian, makanan dan yang lainnya ya, bantuan yang seperti itu semuanya memang dibutuhkan, tetapi ini bukanlah solusi yang tuntas ya untuk kemudian memberikan pertolongan terhadap saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sekarang ya. Sesungguhnya solusi yang telah ditawarkan oleh saudara kita dari Hizbut Tahrir ya, yang menyampaikan bahwasanya harus solusinya yaitu kembali kepada Islam ya. Karena memang kalau dilihat bahwasanya dulu ketika Palestina itu atau daerah Yerusalem ya, Yerusalem waktu itu ya, tempatnya yang mana di dalamnya terdapat Masjidil Al-Aqsa ya, tanah tanah suci umat Islam ya, dan juga masjid suci umat Islam yang ketiga ya. Ini solusinya tentu harus adanya persatuan dari umat Islam ya. Ini adalah solusi Islam yang mana ketika ada sebuah institusi yang dinamakan dengan khilafah ya. Karena ketika bersatu maka kalau kita kan tahu bahwasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan ya. Nah, umat Islam ini harus bersatu ya. Bersatu, dengan bersatunya umat Islam ini menjadi sebuah keteguhan ya, teguh ya, mampu kemudian menjadi junah perisai buat umat ini ketika bersatu. Dan ketika berpecah belah maka ya runtuh ya, maka keruntuhanlah yang didapat. Seperti halnya ketika perang salib dulu, kenapa kok sampai umat Islam kebobolan ya, Yerusalem itu dikuasai oleh tentara salib ya, karena memang waktu itu eh, adanya perpecahan antara waktu itu Muslim negara khilafah yang berafiliasi dengan Sunni maupun yang satunya yaitu berafiliasi dengan Syiah ya. Ini saling memperebutkan juga wilayah Yerusalem waktu itu ya. Ya, jadi saling perang saudara waktu itu antara umat Islam ya, antara Sunni dengan Syiah ya, Bani Fatimiyah yang ada di Mesir dan juga Bani Abbasiyah waktu itu ya. Sehingga kemudian muncullah salah satu sosok ya, Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang kemudian mempersatukan ya antara Sunni dengan Syiah tersebut. Ketika sudah bersatu maka barulah kemudian setelahnya mudah untuk mengambil lagi ya tanah Yerusalem tersebut. Maka solusi yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ya tentu jelas ya. Bagaimana kemudian dulu sekali ketika awal mula tanah Palestina ini dikuasai kaum muslimin yaitu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dengan adanya khilafah waktu itu ya, bukan negara yang seperti saat sekarang ini ya. Ya. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin ya, zaman kekhalifahan yang kemudian antara Sunni dan Syiah itu bisa disatukan kembali, dan juga sampai nanti insya Allah ketika sudah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua ya, maka Palestina ini akan mudah kemudian untuk diambil kembali oleh umat Islam. Seperti halnya di dalam surat Al-Isra ya, Allah telah menyampaikan dari ayat 4 sampai ayat 8 ya. Lihat hul masjidah kama dahulu awali marrah yang seperti itu ya. Bahwasanya umat Islam ini akan kembali ke Masjid ya Al-Aqsa ya, seperti halnya mereka kembali pada awal mulanya gitu. Allah alam bisawab. Jadi ini solusi yang mungkin perlu dipertimbangkan ya oleh para kaum muslimin bahwa tawaran untuk solusi Palestina ini dengan apa persatuan umat ya dalam bingkai khilafah ya. Nah, uh, dan pastinya ini kan perjuangan yang akan sangat panjang ya. Ya perlu perlu perjuangan yang tidak tidak mudah dan
uh, perlu diperjuangkan dengan apa ya, matang gitu ya, karena untuk menyatukan umat Islam ya dengan berbagai kondisi yang bahkan sekarang ini di berbagai negara juga sudah tidak akur gitu ya, komunisme di berbagai negara tidak akur. Nah sebenarnya terakhir Ustadz Fajar ya, apa langkah konkret yang saat ini bisa dilakukan umat Muslim untuk membantu perjuangan rakyat Palestina? Baik ya, salah satu langkah apa namanya beberapa salah satu langkah konkret ya umat Islam untuk membantu perjuangan pastinya tentunya yaitu dengan dakwah. Bagaimana kemudian bisa mendakwahkan kembali risalah Islam yang sesuai dengan metode nubuah, yakni kembali kepada khilafah. Ya. Bahwasanya solusi paling paripurna, ya, bahwasanya dengan tegaknya khilafah alam minhaj nubuah, maka ini adalah menjadi penolong bagi saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina saat sekarang yang sedang terjajah, terdolimi setiap seharinya ya. Bagaimana kemudian mereka terusir ya. Maka ya sebagai seorang muslim ya, al muslim akhul muslim ya. Bahwasanya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, al mukminu lil mukmini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha ya. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan ya. Satu dengan yang lainnya. Kal bunyan ya, sebagaikan sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah bangunan yang mana bagaimana pondasi mengokohkan pilar-pilarnya sehingga kemudian bisa terbentuk sebuah gedung yang kuat. Ya. Begitulah gambaran umat Islam. Ya. Eh, dan solusi yang paripurna tersebut akan bisa terlaksana dengan bagaimana kemudian umat Islam ini selalu optimis ya, selalu istiqomah dalam dakwah untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain tentang pentingnya kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, demikian, Ustaz. Oke, nah, terima kasih Ustadz Fajar telah mempersamai kami. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pesan penutup dari Ustadz ya kepada seluruh umat Muslim terkait isu Palestina ini? Oke, ya, Ustaz. Ya, baik untuk penutup ya. Sama halnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya umat Islam ini selayaknya bersatu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu." Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ya. Ini adalah pesan dari Allah untuk kita sebagai umatnya ya. Bagaimana kemudian kita harus bersatu ya dan jangan terpecah belah. Oleh karenanya ketika terpecah belah maka kita mudah untuk eh, dikuasai oleh orang lain ya, dikuasai oleh orang kufar ya. Bagaimana kemudian kita melihat ya, kalau tadi disampaikan adalah Palestina adalah barometer umat Islam, maka kita lihat ya bagaimana Palestina itu pernah dijajah atau dikuasai oleh kaum salib waktu itu ya karena memang umat Islam sedang nggak bersatu waktu itu. Ada kekhilafahan tetapi nggak bersatu. Ataupun ada ya begitulah ya. Dan juga saat sekarang ini bagaimana kemudian masih dengan adanya tanpa khilafah apalagi ya. Maka solusinya yaitu kita bangkitkan kembali yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah ya. Khilafah sesuai dengan metode kenabian ya. Yang mana kita dambakan, yang kita harapkan ya sebagai solusi ya umat Islam ya dari bagaimana kemudian umat Islam ini sebagai saudara kaum muslimin yang lainnya itu tidak hanya diam ya. Kenapa? Karena kita melihat negara-negara yang lain kaum muslimin ini bantunya itu masih bantu yang bersifat parsial ya, bukan bantu yang totalitas ya. Kalaupun totalitas ya tentu akan meneruskan militer mereka berani ya, nggak setengah-setengah. Adapun Iran kemarin pun membantunya pun karena bukan pembantu itu ya, karena negaranya yang terancam ya, bukan bukan murni untuk Palestina, ya. Untuk saudaranya yang ada di Palestina. Begitu, Ustaz. Jadi solusinya mari kita berdakwah dan bersatu. Baik, terima kasih penutup dari Ustadz Fajar ya. Kita tutup dengan
istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqum minkum inna syaitan masakin wa billahi wa taufiq waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.